Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah kita rencanakan kemarin. Nanti kalian akan menuliskan impian kelas kalian. Kemudian nanti kita juga akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Kalau aturan kan sifatnya nanti seperti yang tertulis di tata tertib itu berasal dari eksternal, ya, berasal dari sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat adalah kalian sendiri, ya. Kalian yakin bahwa kelas ini akan menjadi baik setelah nanti kalian membuat keyakinan kelas, ya. Jadi kalau keyakinan kelas kan usung dirimu sendiri, terus kemudian kita sepakati, terus kemudian nanti kalau melanggar nanti akan ada kesepakatan kita. Oke, jelas ya? Oke, sebelum kita awali, ya, tentu kalian sudah memikirkan kelas impian yang kalian inginkan di kelas 4 ini, ya. Oke, saya akan membagikan sticky note, ya, sticky note ini, ya. Nanti silahkan menuliskan kelas impian kalian, oke. Kelas yang kalian impikan itu kelas yang seperti apa? Apakah kelas yang bersih, tenang, terus kemudian tidak berisik, tidak ada bully-bulian dan yang lain sebagainya. Nanti silahkan menuliskan keyakinan kalian, keinginan impian kalian, oke, di kertas ini, oke. Yuk. Oke, sudah selesai ya. Mari kita kumpulkan di papan tulis sticky note yang sudah kalian buat. Dari Fauzi. Sudah tertempel di sini ya. Mari kita baca satu-satu. Apa sih kelas impian yang kalian mimpikan? Saya minta bantuannya ya. Terus terus. Yuk, di
Dibaca Hus satu Hus. Baca yang keras. 1. Kelas yang rapi. 2. Kelas yang bersih. 3. Kepada guru harus menghormati. Oke, cukup. Terima kasih Husna. Matikan. Sudah terkumpul impian-impian kalian dalam kalimat-kalimat yang sudah saya tuliskan di sini ya. Oke, yang pertama, aku memimpikan kelas yang tidak berisik ya. Setuju? Setuju ya? Oke, setuju, tidak berisik. Kemudian, aku memimpikan kelas yang tidak membuli orang tua atau membuli temannya. Setuju? Terus kemudian, aku memimpikan kelas yang tertib. Setuju? Aku memimpikan kelas yang siswanya sholatnya tertib dan berdoanya juga tertib. Setuju? Aku memimpikan kelas yang nyaman. Setuju? Setuju?
membuat keyakinan kelasnya ya. Kita kami murid yang selalu saling menyayangi ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan siang hari ini masih berkenan memberikan kita segenap rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan selamat dan mudah-mudahan nanti membawa manfaat. Salawat serta salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Ageng Muhammad SAW, pada seluruh keluarga, para sahabat, alim ulama, dan insya Allah sampai kepada kita yang nanti sangat kita nantikan syafaatnya sampai di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah sampai sesuai rencana, maka acara pada kesempatan kali ini akan kita
Namun sebelumnya akan kami sampaikan rangkaian acara yang akan kita laksanakan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga pemaparan materi budaya positif dari beliau Bapak Marsongko SPDSD CGP Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan acara yang keempat penutup. Demikian ringkasan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Dengan judul sempurna, mari acara ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Terima kasih, mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mohonkan sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Suparno SPD Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Mororo, namanya dalam hal ini Bapak Marsongko. Terima kasih menyelenggarakan kegiatan pada kesempatan kali ini. Masuk dalam kelompok nanti juga berbagi praktik baik. Dalam hal ini ada kegiatan diseminasi untuk temanya tentang budaya positif. Ini lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan kita di sekolah ini, baik yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran siswa, juga yang nanti mengarahkan kepada kita bagaimana kita ini menjadi guru yang lebih baik lagi. Selama ini kita menjadi guru itu sudah baik, tapi harus ada peningkatan lagi, yaitu semakin baik, semakin baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Marsongko nanti mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyebarkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah menjadi amal jariah bagi Pak Marsongko, juga bagi kita yang mengamalkannya. Amin. Barangkali saja yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan dan mengucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini sampai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Suparno SPD yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya sampai di acara yang paling kita nantikan, diseminasi budaya positif kepada beliau Bapak Marsongko SPDSD dalam guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul. Waktu kami aturkan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Suparno yang kami hormati, para Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mororo, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, sempat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi kegiatan CGP Angkatan 10. Saya sebagai CGP akan memberikan diseminasi pada Bapak Ibu semuanya kaitannya tentang ilmu yang saya dapat di modul 1.4. Saat ini saya sudah berada di modul 2.1. Nah, ini modul 1.4 adalah akhir dari modul 1. Jadi nanti ada 3 modul, tiap modul itu ada 4 modul kalau tidak salah. Oke, karena sudah masuk ke modul 2. Nah, untuk kaitannya dengan modul 1.4
ini saya mempunyai tugas mendiseminasikan kegiatan budaya positif yang berdasarkan materi yang saya dapat. Nanti materi yang saya dapat itu sebaiknya diimbaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk sekolah SD Negeri Tororo tercinta. Oke, seperti itu. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah materi tentang budaya positif. Dengan aku saya berdiri, Mbak Bu. Ya, judulnya adalah budaya positif. Tadi sudah saya sampaikan, materinya ada di modul 1.4. Saya bersama 56 CGP dari Kabupaten Gunung Kidul. Kalau secara keseluruhan ada 55.000 satu Indonesia, tapi Gunung Kidul ada 56. Kemudian di Padu itu ada 4. Ada yang di satu KPNU hanya 1 atau mungkin nggak ada. Jadi saya diberikan kesempatan pada kali ini untuk apa ya belajar bersama, belajar bersama Bapak Ibu CGP yang lain. Nanti akan selanjutnya akan mengimbaskannya pada Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung di budaya positif ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal, konsep-konsep intinya. Yang pertama tentang disiplin positif itu sendiri, kaitannya dengan artinya, terus kemudian kegiatan-kegiatannya, terus kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Maaf ini mungkin salah ketik, kebajikan bukan kebijakan, tapi kebajikan. Apa itu nanti nilai kebajikan itu apa nanti kita pelajari. Terus ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, terus kemudian proses kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nanti kita sharing sama-sama ya. Langsung masuk ke disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Dari kata disiplin saja sepertinya seseorang yang harus mampu mematuhi segala peraturan ya. Kita artikan di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif yang disampaikan di modul ini tidak hanya disiplin kita nih, tapi nanti fokusnya ada disiplin ke murid dengan tidak mengintimidasi, sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Kemudian mereka sadar sendiri, oh ini tugas saya. Nah itu nanti yang dimaksud disiplin positif di sini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa ada hadiah. Ya, kalau kita selama ini mungkin memberikan hadiah ya. Yang misalnya yang ini dikasih hadiah, datang pertama kali dikasih permen, datang dikasih. Nah, kalau yang di materi sini di budaya positif ini tidak, malah kita tidak boleh memberikan itu, ya karena kita akan membangun unsur intrinsik yang ada di anak. Bagaimana anak itu sadar dengan sendirinya, oh kalau berbuat seperti itu, Allah nggak boleh. Berbuat yang tidak baik itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Makanya kita yang selama ini memberikan, kemarin di pembelajaran itu ada satu cerita yang kemudian gurunya itu setiap kali anak itu punya prestasi diberikan penghargaan, terus ternyata itu malah ujungnya itu malah tidak baik untuk kita. Ada cerita. Apalagi memberikan ancaman ini atau hukuman, itu tidak boleh di materi ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang saya maksud kebajikan universal ini ya, nanti kita akan belajar tentang kebajikan universal. Oke, lanjut, ini adalah pengertian dari disiplin positif. Nah, ini yang saya maksud nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan. Kenapa tidak kebaikan? Kok namanya kebajikan? Bedanya apa? Mungkin ada pendapat tuh Pak Asuri, ini bedanya kebaikan dengan kebajikan. Bukan, memang kebajikan. Ya, ya, oke, boleh, baton ya. Jadi kebajikan itu hampir sama dengan kebaikan. Tapi saya kemarin juga seperti itu. Kebajikan itu sama dengan kebaikan. Tapi dia tingkatannya berada di atas, lebih lagi. Jadi lebih daripada kebaikan. Nah, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Ini semacam kata-katanya. Yang pertama ini yang diambil dari institusi, ada dari Menteri Pendidikan, ada profil pelajar Pancasila yang sekarang kita terapkan ini. Nilai-nilai kebaikan atau kebajikannya yaitu satu, beriman dan bertakwa, sampai pada akhirnya bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan yang ada di profil belajar Pancasila. Jangan salah gitu, kebajikan. Nah, terus kemudian ini ada satu yayasan yang juga peduli dengan pendidikan, Yayasan Ibu Primary Years Program PIP. Ini asalnya dari luar juga. Tapi ini salah satu yayasan yang sangat peduli dengan pendidikan. Ada kebajikan tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus kemudian yang kebajikan yang lain dari keterampilan hidup kita, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai kebajikannya. Nah, nanti yang digali itu dari sini. Jadi anak itu bagaimana kita menggali rasa toleransi, bagaimana kita menggali rasa hormat, bagaimana cara kita menggali mereka menjadi pendengar yang aktif. Itu yang kita gali dari unsur intrinsik hati anak-anak. Oke, gitu. Secara teori seperti itu, walaupun nanti prakteknya ya kita pasti menemukan hal yang sulitan, misalnya seperti kalau Bu Yati ya Irfan, Lano itu pasti punya tantangan tersendiri gitu ya. Oke, lanjut ke nilai kebajikan. Ya, dari nilai kebajikan tadi itu saya mendapatkan juga ilmu tentang kebutuhan dasar manusia. Oke. Kalau di pelajaran sekarang itu pas kelas berapa ya? Primer, sekunder, tersier ya. Bukan itu yang dimaksud. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia menurut teori menurut Glaser kalau tidak salah. Oke. Teori menurut Glaser. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu itu mendapatkan apa yang diinginkan itu segala caranya bagaimana. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini di modul ini kemarin itu instruktur saya itu juga dia menggali perasaan para CDP itu melalui ini ya, kebutuhan dasar manusia, dan kita itu sebagai pendidik nanti ketika memberikan kebiasaan disiplin positif itu juga dari hati seperti itu. Berikutnya, nah tadi yang ini definisinya ya. Kemudian dikerucutkan lagi, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, butuh makan, iya, butuh pakaian, iya, tempat tinggal, iya, keamanan dan kesehatan, ya.
seperti itu. Jadi, pada dasarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi hanya untuk bertahan hidup. Kemudian 5 kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pak Suri butuh kasih sayang. Ya. Oke, kasih sayang nomor 1. Nomor 1 ya ini Pak. Kalau punya kasih sayang tapi nggak makan ya nggak bisa. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi penjabarannya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Diterima tidak di lingkungan itu ya, di lingkungan itu dipedulikan ya. Satu kalimat yang bagus ya, dipedulikan. Terus kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Manusia itu juga ingin menguasai, entah apa yang mau dikuasai. Yes. Di sini disebutkan harga diri. Harga diri kita, harga diri manusia ya tinggi. Ya. Kemudian ada dibutuhkan untuk penguasaan, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu pasti punya rasa seperti itu manusia. Oke. Terus kemudian tentang kebebasan, ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir menurut Blazer, kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan. Ada bermain, humor, antusias, tertawa, boleh. Ini kan kesenangan ya. Ini kemudian hiburan itu di nyanyi, karaoke itu masuk kesenangan ya. Jadi 5 kebutuhan dasar yang disampaikan di sini dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu nanti yang akan mendasari seorang guru nanti dalam disiplinkan positif anak-anak. Nah, di situ. Jadi istilahnya memanusiakan anak itu. Mereka punya ini, jadi kita tidak boleh memaksa gitu. Mereka punya keinginan untuk bertahan hidup, mereka punya kasih sayang, mereka punya penguasaan, mereka punya kebebasan, mereka punya kesenangan. Dan kita sebagai guru tidak boleh memaksa. Ya, ojo dipaksa. Ya, dipaksa ya, nah itu akibatnya nanti. Oke, jadi ini dasarnya kita tidak boleh memaksa ya. Lanjut, motivasi dan perilaku manusia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau ekstrinsik itu yang berasal dari luar, kemudian intrinsik itu ya dari dalam. Nah, misalnya kita membuat suatu peraturan, kita sudah ada ya, peraturan tata tertib. Nah, terus tertera, tertuang. Kira-kira itu berasal dari ekstrinsik atau intrinsik? X ya, betul ya. Tidak dari dalam diri. Khusus aturan tidak boleh terlambat di sana tulisannya. Datang dari ekstrinsik. Ekstrinsik adalah ini sifatnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saling tata tertib. Wah, aturan ini berarti aku itu kena hukuman, ancaman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku nih telat dan dipuji guru ada penghargaan. Nah, itu berasal dari unsur ekstrinsik. Jadi tata tertib yang kita buat setiap tahun, itu berasal dari unsur ekstrinsik. Beda dengan yang kebalikannya, motivasi intrinsik. Jadi mereka sadar saya melakukan ini itu dari dalam hatinya, ya, dari dalam hatinya. Kita tidak datang terlambat, itu memang sudah dorongan dari hati untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk memenuhi kebutuhannya tadi, ya, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Oke, lanjut. Motivasi sudah, ke hukuman ya, pengertian dari hukuman yang
di sanksi yang ada di sekolah. Dan hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, dan bersifat hanya satu arah, nanti arahnya ke psikis yang tidak baik. Oke, konsekuensinya seperti itu ya. Lanjut ke nanti ada restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses. Jadi ketika saya kemarin juga melakukan restitusi dengan kelas 4 mencoba, tapi ya baru pertama kali ya belum terlalu berhasil, tapi diharapkan nanti di kemudian hari saya bisa melaksanakan restitusi dengan baik. Jadi kolaboratif. Nanti ada di materi terakhir nanti restitusi. Kalau di gambar tidak seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang menarik. Sekarang kita menjadi guru yang bisa mengontrol murid kita. Nah, nanti saya akan memberikan contoh 5 posisi kontrol guru. Nah, kita dari 1 sampai 5 nanti, kita itu dalam posisi yang mana sih? Apakah dia seorang yang pertama itu penghukum, terus kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau atau manajer, ya. Jadi supaya lebih paham tentang 1 sampai 5 ini, kita baca kasusnya. Contoh kasus yang pertama, guru sebagai orang yang senang menghukum. Kita nih. Hukum, ya. Oke, di sini ada seorang kasus, ada satu kasus Adi datang terlambat. Ini semuanya nanti saya buat kasusnya Adi datang terlambat semuanya. Nama anaknya Adi, terus kemudian Adi ini datang terlambat. Bagaimana posisi kita? Bapak Ibu guru berada di posisi mana 1 sampai 5 nanti? Beda-beda pasti nanti. Mungkin ada yang sama. Oke, ini kasus penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghaki. Kalimatnya seperti ini. Ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Laku. Kalau bahasa Jawa seperti itu, laku. Oke. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, jadi ketika kita menanyakan seperti itu dengan cara seperti itu, nanti kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Dimungkinkan seperti ini, sudah ada di sini ya. Dimungkinkan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Yang pernah mengalami seperti ini, misalnya, ya, balik menyerang seperti itu, ya, Pak. Balik menyerang kita. Ya. Bisa jadi sesudah itu kembali duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, ya. Bisa jadi loh ya, kemungkinan. Nah, seperti itu. Jika sifat guru kita adalah sebagai penghukum. Oke, itu. Bahkan coba dibacakan yang nomor 2 Bapak atau Bumiati gitu. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru yang kedua, pembuat merasa bersalah. Katanya ya, ini pembuat merasa bersalah. Adi yang datang terlambat. Ini kasusnya Adi datang terlambat lagi. Nada suaranya kalau memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan palsu gitu. Coba Bumiati mungkin Bumiati. Membuat merasa bersalah, yang berangkat dari sekolah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak.
lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar kecewa sekali. Bagaimana Cukup sampai itu dulu ya. Jadi tadi ibunya itu mengatakan ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Bedanya ya dengan yang tadi ya, ini agak lembut ya. Terus kemudian nanti akan menggali rasa bersalah murid itu ya. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Seperti itu Bu Yati mungkin. Ngecewani aku terus genok kamu telat ya. Nah, ini murid akan merasa bersalah gitu ya. Wah, ini ngecewa ke biaya ini, ngecewa ke penyanti ini. Saudara habis berjanji. Nah, hasilnya dimungkinkan ya, murid akan merasa bersalah. Iya, bersalah, harus ngecewa ke guru Pak bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus dia akan down. Karena kita kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum. Jadi lebih diam itu mungkin lebih berbahaya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain, membuat merasa bersalah. Hingga ini. Sudah sampai juga posisi oh iya aku ya siji loro ya kok. Nomor 3 ya. Nah sekarang posisi guru sebagai teman ya, sebagai teman. Jadi yang Biati cocok ini kalau sebagai teman. Adi yang datang terlambat di sekolah lagi ya, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Coba Bu dibacakan kalimatnya ini aja ketemu seperti ini. Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tersenyum sebenarnya bukan tertawa ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini ya. Ini baru senyum. Nah, seperti itu ya. Jadi si guru ini bertindak sebagai teman, ya. Seperti teman. Mungkin di kalimat terakhir nanti Pak Guru bantu ya. Kamu ini, ya. Kamu ini. Telat meneh. Saya terus terang, saya berada di posisi ini. Saya sering menempatkan diri saya sebagai teman pada murid-murid. Ya. Kalau saya boleh mengutarakan, saya sering menjadikan itu seperti teman. Ya. Walaupun itu nanti benar mau salah ya, nanti ada di akhirnya nanti. Ya. Jadi hasil yang akan dicapai atau kira-kira yang akan dicapai itu nanti seperti ini. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya senang akrab ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, guru lainnya. Ya.
Nah, atau mungkin lebih parahnya mungkin si anak itu kemudian tidak menghargai, menghormati gurunya, menganggap guru yang adalah konsol diri. Kami sini mungkin ada yang saya mau disampaikan, ada pengalaman mungkin. Oke, belum ya, sudah ketemu. Kalau saya kemarin menjawab ini, saya sebagai teman, ya saya jarang memberikan hukuman, saya jarang memberikan asa bersalah, tapi itu Pak, kalau yang posisi sebagai teman itu memang hasilnya kadang yang posisi sebagai teman itu memang secara sikap perilaku dan dirasakan oleh peserta didik itu nyaman. Jadi siswa itu merasa nyaman, merasa punya teman yang bisa diandalkan. Bahkan kalau saya amati di sekolah lain misalnya, kalau di sini kan saya belum tahu gurunya. Itu kadang-kadang siswa itu kalau di kelas sambil bertanya itu sambil melendoti, gitu. Karena merasa dia sudah teman. Atau ketika di lapangan yo sambil pegang-pegang ngerangkul-ngerangkul gurunya di lapangan itu kan merasa sebagai teman. Jadi siswa itu merasa nyaman sehingga tidak takut gitu ya. Itu sisi lain dari adanya anggapan dengan teman tersebut. Begitu Pak. ya memang betul Pak. Jadi ada dampak positifnya ya sebenarnya, ada dampak positifnya. Nanti di ujungnya mungkin bertambah berefek tidak baik juga. Yes, oke, sampai ke posisi kontrol guru sebagai teman. Kita lanjut ke posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pak Suri, tidak tolong Pak Suri. Kasusnya adalah Adi yang datang terlambat tadi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Dua orang. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Oke. Oke, terima kasih Mas Suri, betul ya. Jadi ini Pak Guru yang senang atau guru yang senang memantau, senang memantau. Betul bingung ya, memantau gitu ya. Tapi ya ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dia memantau kegiatan murid, aktivitas murid. Coba kita bisa baca dulu hasilnya. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tadi anak sudah dari kalimatnya sendiri ya, di sini sudah ada. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Pak Guru ini memantau ya dengan kalimat yang seperti itu. Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas, ada jam istirahat dan seterusnya. Oke. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, jadi mungkin ini juga sering kita lakukan, misalnya telat atau tidak mengerjakan tugas, terus si anak tersebut di-DWK lah istilahnya. Konsekuensinya di-DWK sih dengan tetap dipantau. Oh, saya mendarat. Oh, itu lambung misalnya tidak terus dibiarkan. Jadi memantau yang ada di kelas, juga memantau siswa ini. Tapi ini mungkin lebih baik ya, lebih perhatiannya lebih bagus. Oke, seperti itu. Oke, cukup yang memantau sudah ada 4. Terus
Pak Salim kita ulangi ya. Tadi ada penghukum, posisi kontrol dulu ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau. Nah sekarang adalah sebagai manajer. Nah ini goalnya ya. Ini sifat guru inilah yang nantinya sebaiknya kita miliki sebagai seorang manajer, ya, sebagai manajer. Yuk coba saya minta tolong lagi Pak Asri, ini tolong atau yang lain. Ada suaranya terus bahasa itu ada terus ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya tidak bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke, terima kasih kembali ya. Nah seperti ini, kira-kira pertanyaan yang seperti ini yang seharusnya kita lontarkan kepada siswa ketika menjadi seorang manajer, oke, bukan lagi yang penghukum terus kemudian membuat merasa besar. Nah yang terakhirnya manajer seperti ini, ada kata-kata untuk memperbaiki. Ya, jadi kata kuncinya ada bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Kira-kira gitu. Atau mungkin ditanya dulu, permasalahannya kenapa datang terlambat. Oh, tadi malam saya nge-game terlalu malam Pak. Kok terlambatnya sering? Ya, memang sering saya bermain game sampai larut malam. Kita sebagai guru tidak harus langsung seperti penghukum tadi, kita bisa menanyakan alasannya apa, terus kemudian kita memberikan penguatan. Misalnya dengan terlambat itu jadi Pak guru-guru juga pernah terlambat. Kita itu sebagai manusia ya wajar kalau kita itu punya salah. Nah, terus yang kedua ini menanyakan, nah untuk memperbaiki masalah itu, masalah kamu yang terlambat ini, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, seperti itu. Nanti murid akan menjawab dengan variasi jawaban yang berbeda-beda. Kalau ini karena masalahnya terlambat, nanti dia akan mengejar tugas yang tertinggal tadi lewat temannya. Nanti saya tanya temannya, nah sudah ada solusi. Oke, seperti itu. Nah, terus ada usaha dari guru untuk memberikan penghargaan berupa kalimat saja. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, itu posisi manajer, oke, bagi seorang guru memang harus seperti itu. Tadi saya sudah menawarkan, saya berada di posisi teman saat ini. Mungkin satu orang Bu Yati mungkin, dan Bu Yati lebih ke apa tadi? Teman ini, oke, teman buatan, apa buatan? Oh wah, atau mungkin sudah manajer, buatan. Teman ya tidak terlalu banyak ya. Yang memantau ini mungkin, ya memantau ini buatan mungkin ya. Asuri mungkin. Pak Suri itu tapi tidak, kalau saya kenal Pak Suri ya tidak terlalu menghukum sekali, hanya memang harus ditepati betul-betul, harus tepat ya. Pak Parno mungkin waktu jadi guru dulu mungkin. Itu campur aduk
Samradul banyak ya. Samradul gitu. Jadi sering menerapkan ini juga menerapkan ini gitu ya. Ya sebenarnya sama Pak. Tapi yang paling menonjol kira-kira Pak Karena dulu yang paling menonjol yang apa? Yang mungkin masuk dari teman itu Pak. Teman itu? Oh iya. Tapi nggak yakin kan? Sebetulnya itu semuanya pernah saya Ya betul. Teman agaknya. Yang paling kira-kira sering kita lakukan Bu. Teman, ya bersama. Oke, terima kasih Bapak Guru. Jadi semuanya pernah melakukan. Nah, di modul yang saya pelajari, goalnya adalah sebagai manajer. Harusnya seorang guru itu bersikap sebagai manajer untuk peserta didiknya. Ini yang saya tanyakan tadi. Kalau di apakah di rumah dan di sekolah sama Bapak Ibu? Kalau saya sendiri di rumah juga seperti itu. Saya juga memposisikan saya juga sebagai teman. Saya juga memposisikan anak itu juga sebagai teman di rumah. Kalau Bianti di rumah, kalau sama anaknya itu kok yang mana? Kalau sama suami itu Wah, iya. Teman tuh waktu, manajer waktu ya, gitu. Di rumah batu. satu situasi. Oke, di situ ya. Jadi posisi kontrol Bapak Ibu guru semuanya ketika berada di rumah, di sekolah itu ya kita diharapkan menurut modul ini diharapkan sebagai manajer gitu. Jadi menyelesaikan suatu masalah itu ada prosesnya, ada proses yang menanyai sebabnya, kemudian memberikan nanti ada di restitusinya itu aja. Oke. Terus kemudian ini sudah cukup, kita sudah tahu posisi kita masing-masing dan diharapkan nanti akan berakhir atau menjadi goalnya jadi manajer nih, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah satu keyakinan yang dibuat dalam satu kelas, hampir mirip seperti keyakinan, tapi bukan peraturan, bukan peraturan, tapi keyakinan. Keyakinan yang datangnya dari mana? Intrinsik atau ekstrinsik? Ya, dari intrinsik siswa masing-masing. Jadi keyakinan kelas. Mengapa perlu keyakinan kelas? Mengapa perlu bukan peraturan? Mengapa tidak tata tertib yang dibuat oleh sekolah? Ya, oke. Lanjut. Ketika kita membentuk suatu keyakinan kelas, ya, jadi ini sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal yang tadi saya sampaikan di nilai-nilai kebajikan universal tadi, pernyataan positif yang sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh warga sekolah atau warga kelas. Kemudian warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan yang ujuk-ujuk tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kasar dengan teman, tidak boleh membuli orang tua, tidak boleh membuang sampah di laut, tidak boleh mengorek-orek, misalnya ada kata tidak boleh. Sudah, itu suatu peraturan, bukan kesepakatan, bukan suatu keyakinan. Diharapkan keyakinan kelas ini akan kita buat setiap tahunnya ya, biar anak-anak tahu akan tugas sendiri-sendirinya. Sendiri. Oke. Kemarin saya mencoba menerapkan keyakinan kelas di kelas 4. Sebenarnya terlambat karena saya dapat modulnya juga di akhir tahun. Sebenarnya ini bisa kita terapkan, bisa diterapkan oleh Bapak Guru nanti di awal tahun pembelajaran. Oke. Jadi keyakinan kelasnya seperti ini yang saya buat kemarin. Jadi tahap yang pertama saya lakukan adalah menuliskan, anak-anak menuliskan impian kelas yang diinginkan. Jadi kelas seperti apa kalau sing tok impen-impen iki kaya ngopo? Bersih Pak. Dari sini. Enggak kelihatan yang bersih. Kelas yang bersih Pak. Kelas yang tidak yang rapi. Kelas yang tidak ada cek-cekan Pak. Kelas yang selalu
ketika Pak Guru menjelaskan itu memperhatikan kelas yang selalu aktif, kelas yang selalu anak-anaknya itu berani maju. Nah ini tertulis di sini. Anak saya suruh menulis, kemudian tempel di papan tulis. Setelah menuliskan ini, kelas impian ini, kelas yang diimpikan anak-anak. Nah kemudian kita membuat satu kesepakatan, bukan kesepakatan tapi kemudian mengerucutkan lagi ke nilai kebajikan universal tadi. Oh, tidak terlambat datang sekolah, tidak terlambat masuk kelas itu berarti dia masuk ke disiplin misalnya. Nah, ini kami murid yang disiplin. Kalau ada dengar. Nah, di sini kami ada kata-kata keyakinannya adalah kami murid yang disiplin. Jadi ada apa ya, turunannya itu tidak terlambat dan yang lain sebagainya juga nggak kelihatan. Terus kami murid yang peduli teman dan lingkungan, nanti ada bawahnya turunannya. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang soleh dan solihah, berdoa dan sholat berjamaah tepat waktu dan seterusnya. Itu. Nah kalau sudah terbentuk kalimat seperti ini, jadi intinya kalimat yang dibuat di sini tidak boleh menggunakan kata tidak atau dilarang, ya harus berupa kalimat positif. Kami murid yang soleh dan solehah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bukan keyakinan. Nah, yang ditumbuhkan adalah keyakinan dari dalam hati siswa, dan bukan dari sudah ada peraturan yang kita buat. Nah, setelah itu kita ketik atau tulis tangan juga boleh, Terus biar anak merasa bertanggung jawab sudah membuat ini, kita berikan ruang untuk menandatangani itu, soal tanda tangan boleh. Oh, gue wis tahu nggak kesepakatan bersama loh. Sama, tapi tingkatannya lebih tinggi lagi, Mbak. Lebih tinggi keyakinan. Lebih tinggi. Kalau keyakinan, kalau kesepakatan tadi ya sepakat, betul sepakat. Tapi tingkatannya di bawahnya keyakinan. Betul-betul kalau keyakinan itu ada unsur kebajikannya. Kebajikan universal tadi, disiplin, terus semangat belajar, terus soleh solihah, seperti itu yang tadi saya sampaikan. Kebajikan, misalnya kebajikannya tentang profil pelajar Pancasila juga boleh, boleh. Dalam saat ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, boleh. Kami murid yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga boleh, apa-apa. Terus kami murid yang misalnya bernalar kritis misalnya, nanti masuknya ya tanggung jawab, misalnya bernalar kritis itu semangat belajar ini misalnya ya. Ya boleh, silahkan dari ini yang tadi, maaf saya kembali ke sini ya, kebajikan tadi ya. Jadi ada unsur-unsur nilai kebajikannya ini. Nih. Itu keyakinan, bedanya dengan kesepakatan. Mungkin kalau kesepakatan yang ini, kesepakatan itu yang bawah. Ini yang turunannya ini adalah kesepakatan. Ini kesepakatan, tapi yang di atasnya adalah keyakinan. Lebih umum lagi ya betul ya. Kan misalnya tidak terlambat, misalnya kami datang tidak terlambat, ini kan kesepakatan. Tidak datang terlambat itu kesepakatan ya itu. Jadi keyakinan, tidak unsur nilai. Oke, sampai ke nilai setelah keyakinan ada materi ini beda lagi. Materi ini lebih cara menangani anak. Kemarin saya sudah pakai, tadi sudah saya sampaikan nih. Ada segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan materi ini. Kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 tindakan yang harus kita lakukan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Terus kemudian memvalidasi tindakan yang salah,
kemudian menanyakan keyakinan. Jadi segitiga ini harus ya bisa boleh dibolak-balik, tidak apa-apa, tidak masalah. Apa yang menstabilkan identitas? Coba kita lihat. Menstabilkan identitas adalah prinsip membuat kesalahan dari bagian proses pembelajaran. Misalnya, nanti ada kata, ini kata-katanya ya, atau kalimatnya. Kalimatnya. Ketika ada anak berbuat salah, misalnya Adi tadi nih, datang terlambat. Ini yang harus kita tanyakan. Kalimat-kalimat ini. Tanya salahnya apa, terus kemudian kenapa, terus ada namanya menstabilkan identitas tadi. Itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Bapak itu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa. Jadi misalnya, kalau ada kasus yang saya alami kemarin, si anak itu orang ada yang tidak mengerjakan PR, terus kemudian yang tidak mengerjakan PR itu nyontek koncon. Si koncon sing dicontek ora engko. Tulisnya enggak mau dicontek. Marah-marah, broke meja, ngangkat meja. Terus yang anak tadi marah-marah dipanggil guru. Kenapa kamu marah-marah sama ini? Oh, saya itu kamu capek-capek gara PR malah dicontohi Pak. Contohnya sama temennya tadi. Nah, ini ada kata-kata yang kamu boleh berhak merasa seperti itu. Karena memang itu hak kamu. Hak kamu untuk marah itu saudara sowong ini untuk mengharap yang kok tekan-tekan contoh nih. Rapopo ya. Nah, ini adalah tindakan menstabilkan identitas. Oke. Dan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ada kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Maka tadi terlambat, punya alasan pasti. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi ini. Biasanya ini yang sering kita ucapkan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, nanti kan kembali ketika anak itu salah, ketika anak itu tidak melakukan atau melanggar yang sesuai kesepakatan, kembali lagi ke sini. Nah, makanya kita harus membuat keyakinan dulu, keyakinan kelas dulu. Karena yang terakhir kita lakukan adalah menanyakan keyakinannya. Itu lah betul. Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Terus pikir dulu. Disiplin Pak. Disiplin. Jadi kamu anak ini melanggar keyakinan kelas berupa nilai-nilai yang telah kita sepakati tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang dilalui kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, tiga restitusi ini bisa dilakukan secara bergantian, cara tidak urut tidak apa-apa, tapi diharapkan dia tetap urut, dengan cara tadi menstabilkan identitas. Kalau saya tampilkan kasus, ada satu kasus dengan cara menangannya, ini terlalu lama. Bapak itu cukup mungkin tahu seginilah. Nanti kapan-kapan kalau kebetulan kita ada simulasi lagi kaitannya dengan segitiga restitusi ini. Ini ada gambaran singkat tentang segitiga restitusi. Oke, sudah. Terus kemudian, nah harapannya adalah bapak ibu guru dengan anak diharapkan berhadapan langsung, berhadapan secara langsung. Posisi duduknya dan yang saya maksud adalah posisi duduknya. Ketika menanyakan seperti ini, diharapkan duduk secara berhadapan langsung, tidak di sampingnya, tidak di belakangnya, atau cuma anak itu tidak, nah langsung, jadi menanyakan. Kasus Husna kemarin misalnya ini hanya saya acting ya, Husna tidak melakukan ini ya, Husna tidak melakukan ini. Husna ini kemarin itu sama nasi saya, kayaknya juga terlambat ya, saya lupa. Tapi kemudian setelah dia, pokoknya ketika salah ditanya dulu,
Mengikuti saya apa? Terus kemudian disambung dengan kata berikutnya. Disambung dengan Pak Guru itu saya tahu kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan terus apa tindakan yang harus kamu perbaiki? Anak akan menjawab sendiri. Oh saya akan begini Pak. Terus nanti di akhirnya ya sudah, nanti kamu sudah bisa menanyakan keyakinan dulu kelas dulu. Keyakinan kelas apa yang kamu tidak terapkan? Oh saya tidak melakukan disiplin. Terus kemudian di akhir memberi support, sudah tidak diulang lagi. Kamu sudah menemukan sendiri solusinya, besok tidak perlu diulang lagi. Oke, di akhir penutup yang di modul 1.4 ini, dalam penerapan program disiplin positif tidak hanya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang dimana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya menjadi sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi itu penutup yang bisa saya berikan. Belum saya tutup, mungkin ada yang perlu di-sharingkan Bapak. Terima kasih Pak. Setelah mendengar uraian dari Pak Marsono tadi, itu hampir bahkan sama dengan menciptakan sekolah ramah lingkungan itu. Jadi sekolah ramah lingkungan itu ramah anak, kalau sekolah ramah anak ya. Jadi nggak boleh kata tidak, nggak boleh menghukum dan sebagainya. Anak ditumbuhkan dari dirinya sendiri, tahu sekolah tanggung jawab sendiri. Itu betul. Ketika ya saya ikut dengan beberapa kepala sekolah waktu itu yang banyak di Wonosari itu, kepala sekolah itu semuanya hampir menentang. Jadi yang terkait tulis di Wonosari satu atau berapa itu langsung ditentang oleh kepala sekolah. Wah nyuwai obo guru ini mengulang dong. Bahkan itu kalau sampah nggak berani bicara, karena yang datang itu kepala sekolah. Ini memang teoritis seperti ini alamnya sudah tepat diterapkan sekarang Pak. Kalau dulu alam penjajah ya serba kekurangan memang itu tidak cepat hukum itu di zaman saya ya Yosef pas waktu itu ya. Tapi memang zaman sekarang memang sudah mulai tercukupi kebutuhannya, sudah mulai bisa berpikir. Ini saatnya saatnya teori ini bisa lah diterapkan untuk anak-anak sekarang. Jadi saya ketika mendengar Pak Marsono tadi hampir sama dengan itu sekolah ramah anak itu. Memang katanya dari sana prosesnya lama sekali, tapi setelah tumbuh pena air ngering-ngering begitu intinya. Jadi prosesnya lama sekali, tapi setelah tercipta pena air orang ngering-ngering begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih pemberian waktunya. Mohon maaf saat tadi menjalankan tugas negara perbedaan. Ya, saya itu termasuk produk Orba ya, baru dari 80-an itu, sehingga tumbuh dan kembang saya itu dalam sekitaran itu, sehingga saya masih juga belum seperti itu. Makanya saya tertarik tadi kaitannya dengan keyakinan kelas. Walaupun kalau dari segi kata ya masuk kelas itu sudah mati dari segi kata itu, tapi ya maksudnya kita bisa menerima keyakinan kelas. Mungkin nanti kalau saya sudah nggak di kelas itu bisa saya terapkan di TPA saya. Menarik sekali itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa tadi? Yang kedua itu menstabilkan identitas gitu ya. Ini juga kaitannya dengan
kalau saya terapkan pada diri saya sendiri, berarti saya itu harus kembali terus belajar gitu, karena yang berkembang ternyata seperti itu. Kalau saya itu kan seringnya hitam putih gitu, salah ya salah, benar ya benar gitu. Sehingga kemudian ketika ini karena backgroundnya seperti itu ya, jadi hukum. Sehingga kemudian kadang-kadang ketika ini memang salah dari aturan, dari norma dan sebagainya, nah kadang-kadang kemudian memberikan tindakannya itu yang kurang tepat gitu. Jadi masih seperti itu. Tapi dengan adanya hal ini tadi kan kemudian juga ternyata seperti itu, sudah bermanfaat paling enggak bagi saya sendiri gitu. Jadi memang ini sangat bermanfaat dan sebaiknya nanti ya ini sudah langsung didengarkan oleh semua, maka nanti itu bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Ayo nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas dan seterusnya, walaupun sudah ada ya kelas 1, 2 dan seterusnya. Tapi misalnya saya dengar yang kelas 2 itu nek ora apa itu? Kalau baca itu dendane 1000. Ya sudah terkumpul itu berapa 30 berapa? Tapi ada yang ngeyel juga. Lalu 7 kali berapa kali itu yang namanya GC Boy itu orang belum bayar. Ya terima kasih Pak, menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Asmur tadi betul ya, hampir mirip dengan sekolah ramah anak gitu, atau sekolah ramah anak ya memang salah banyaknya salah banyaknya juga materi yang ada di sini. Materi yang di sini untuk memperdalam lagi masalah. Jadi sebenarnya sudah ada PPNM. Bapak Ibu coba lihat di materi disiplin positif modul berapa saya pakai. Ada di modul berapa, tapi ada judulnya disiplin positif. Jadi sebagian besar bagian banyak sudah saya mengadopsi dari situ. Oke, nanti bisa KPMM-nya lagi. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau misalnya ada kegiatan dari CGP yang lain, saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu guru yang kira-kira seperti ini kegiatannya. Jadi memang saya dituntut untuk dapat ilmu, kemudian nanti saya tularkan pada siswa, saya implementasikan pada siswa, saya tularkan pada guru. Jika baik ya mari kita pakai. Kalau kita belum bisa menerapkan ya sedikit demi sedikit nanti kita terapkan. Saya pun juga seperti itu, karena materi yang di sini itu saya mendapatkannya itu secara luring, bukan dari, tapi hanya luring. Hanya 2 kali pertemuan dengan banyak sekali materi. Saya juga harus belajar ini kebiasaan materinya. Kemudian saya disuruh membuat sampai nanti video yang kita buat di kelas saya kelas 4 di dalam ruangan ini nanti akan saya unggah di aksi nyata. Bahasanya sudah mendiseminasikan kegiatan budaya positif seperti itu. Nanti dari saya cukup ya. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf, nanti mungkin bisa diberikan penguatan oleh Pak Farman. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi atau diseminasi budaya positif dari beliau Bapak Marsongko SPD. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, banyak ilmu yang bisa kita amalkan di kelas nanti. Semuanya tentu demi kebaikan dan kemajuan dalam kita melaksanakan tugas profesionalisme di kelas. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Bapak Marsongko. Selanjutnya kami memohonkan penguatan dari beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Suparno SPD atas kegiatan hari ini. Monggo dan kita.
siang. Iya, tidak hanya mendung. Memang sekarang mendung jauh sekali. Terima kasih Pak Marsanto yang sudah memberikan materi tentang budaya positif di kesempatan kali ini. Memang tadi sudah disampaikan ada 5 posisi kontrol untuk kita semua, bukan hanya diterapkan bagi kita sebagai pendidik, tetapi juga kita di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat. Yaitu tadi ada pemantau, ada sebagai teman, ada juga sebagai penghukum, ada juga yang sebagai posisinya sebagai manajer. Itu memang kalau posisi yang tertinggi sebagai manajer itu biasanya orangnya biasanya menek gitu dia itu sangat bijaksana. Rata-rata kalau di masyarakat itu sebagai apa ya, malah sebagai pendebat atau kalau saya malah sebagai tukang nyucuh sebagai masyarakat itu. Jadi terima kasih Pak Marsanto memberikan pencerahan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan ada 5 posisi kontrol itu bagi kita bisa sebagai apa ya, dalam bahasa edukasinya mungkin untuk mawas diri bagi kita sendiri. Oh saya ini kalau sebagai ini kurang tepat. Mungkin suatu saat ada siswa yang merasa tersakiti hatinya dan sebagainya. Tetapi memang tujuan kita sebenarnya untuk mendidik anak, bukan untuk mencelakai anak, tapi untuk mendidik. Karena posisi kita sebagai pendidik, pengajar dan untuk pelatih. Masih sekali lagi kita beri khusus Pak Marsanto. Semoga acara-acara berikutnya juga sukses sampai dengan di akhir kegiatan. Terima kasih yang dapat saya sampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sampailah kita di penghujung kegiatan pada kesempatan siang hari ini, yaitu penutup. Banyak kekurangan dan salah dari saya dalam menyampaikan mendampingi acara pada kesempatan ini, mohon dimaafkan. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa adalah alhamdulillah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melancarkan acara yang cukup